makan nasi pakai teh manis. Ini loh transferannya, hah? Lihat kalian, 12 juta loh setahun. Cucu Nabi yang ke-28 berarti 28 guys. Karena Oh, ia kita salah. mengaku cucu Nabi yang ke-38. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Smith cucu Nabi ke-37. Anda tetap salah. Karena ia salah mengaku juga. cucu Nabi yang Waduh. ke-29. Sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau kita sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Nafkah batin rajin. Nafkah duit rajin juga. Waduh, rajin rembesan kayak jin. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Waduh. Itu nafkah duitnya ya. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Ternyata Bahar Smith ini nikah bukan karena cinta, tapi cuma pengen ngewita. Waduh. Ngapain saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu? Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Jadi kita masih update kasus ya Helwa dan juga Bahar Smith ya. Nah, ibu-ibu gimana ibu-ibu? Yang lagi lipat baju, yang baru nidurin anak, yang lagi senggang gitu pengen halalile. Udah di sini let's go temenin nih gitu. Kita gosip-gosip lagi ya. Ini ada lanjutan ternyata guys dari hubungan Helwa dan juga Bahar Smith kemarin. Kemarin kan bilang ya Helwa ini dibeliin rumah, dikasih mobil, ternyata semuanya nol. Nah, sekarang Bahar Smith udah kasih klarifikasi bahwa dia nikah sama Helwa itu ada alasannya. Bukan karena cinta, tapi karena pengen Ewita. Waduh. Bahkan sampai ibunya Helwa bilang si Bahar Smith ini tukang kawin, guys. Buset. Dimana-mana kan ada tukang las, tukang bakso. Kok ada istilah tukang kawin? Waduh. Kalian ada yang setuju nggak? Waduh. Jadi kita lihat aja ya bagaimana perkembangan terbarunya ya. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Siram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi, Nggak ada dok. apa-apa. Sudah nggak ada bahan makanan. Terus tunggu belum ada. Puasa nih loh dokter. Tunggu nggak ada. Kita gimana coba kita kan di kampung biasa makan nasi siram teh. Jadi kita sudah biasa hidup susah. Bilang ya lo makan aja nasi siram teh. Ya mama nggak apa-apa. Sampai makan aja nasi siram teh manis. Siram teh aku video kirim ke dia. Dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari. Waduh, jadi dia cerita ya si Helwa sama mamanya ini ya gitu. Pernah makan nasi disiram teh manis, guys. Padahal ini udah dikasih tahu sama si Fadlun ya, itu istrinya Bahar Smith. Bahkan dikasih, lihat loh bukti transferan. Ini loh transferannya, hah? Lihat kalian, 12 juta loh setahun. Emang kurang? Waduh. Kurang ajar sih. Loh. Kurang ajar kalau nggak bersyukur. Tapi dia kan bersyukur, cuma kurang duit aja loh. Jadi 12 juta setahun, guys. Kalau dibilang-bilang berarti 1 juta sebulan. Masa nggak cukup sih, Mbak Helwa? Hah? Ini Bahar Smith ini cucu Nabi loh. Yang ke-37, 38, 29, apa 33 nih nggak tahu juga ya. Banyak banget dia aja yang bingung ya. Loh. Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti 28 Anda salah. guys. Karena Oh, ia kita salah. mengaku cucu Nabi yang ke-38. Oh, Loh, tapi kok ngaku 38. cucu 28, Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener bangun Ana tidur. 38, bukan 38 28. guys. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Ya. Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Lalu jika 37. Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia Salah mengaku juga. cucu Nabi yang Waduh. ke-29. Set. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar karena ia Salah mengaku lagi. bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abang merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Ya harusnya Mbak Helwa ini cukup-cukupin dong. Mungkin waktu komplain Kang Bahar, wah kok Kang Bahar ya? Suamiku gitu. kok duitnya 12 juta setahun lagi. Kayak gaji guru honorer. Lu. Mungkin ya Bahar Smith bilang ya kamu cukup-cukupin lah. Kan ada tuh video yang 10.000 di tangan istri yang tepat. Kalau kamu tidak bisa mengelola ini, kamu kurang tepat. Lu. Belajar dari sana lah. Seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya. Berarti kan bisa aja Helwa ini makan nasi jangan pakai es teh manis lah. Kan dia bilang ya dia nasi disiram es teh manis. Kalau menurut Lesko, nasi siram es teh tawar lah, biar hemat. Hemat gula kan. Waduh, es teh manis ada gulanya nih gitu. Kita es teh tawar aja lah. Lebih hemat, lumayan gula 2.000 loh. Canda Mbak Helwa. Kan kasihan ya bayi ya di kandungannya dia. Dia katanya sampai bilang ke Bahar Smith ini, kita lo belum makan. Tapi katanya Bahar Smithnya balesnya, di sini juga 3 hari nggak makan. Waduh, adu-aduan menderita ya. Aku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun.
Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadul udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Waduh, itu dia guys. Jadi alasannya sudah diketahui ya kenapa dia menikah lagi. Kalaupun dia menikah lagi, itu bukan karena cinta guys. Tapi karena Ewita. Gimana ya? Karena kalau bukan karena cinta, karena apa dong? Apakah isi kepala atas dan isi kepala bawah beda jalur? Ini pertanyaannya. Kalau kita lihat dari komen-komennya, ditanya kalau nggak cinta ngapain nikahin? Nah, ya cuma nafsu birahi. Waduh, mau ewong doang. Sika ngapain lagi? Wow. Kayak gini masih diikutin. Wah. Ada yang bilang juga, ingat ya, seorang Habib tidak pernah salah karena di dalam dirinya mengalir darah Nabi. Apakah iya guys? Coba kalian komen nih guys. Lu. Tapi ini memang dibenerin ya sama si Helwa ya. Ketika ditanya, emang kalian nikah ini kan menderita ya? Apa sih yang dia lakuin kalau dia pulang ke rumah? Katanya sih cuma pengen ngewit aja katanya guys. Ini udah diiyain juga sama si Helwa ini. Jarang banget dia datang. Lalu apa lagi yang terjadi? Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi Oke. USG, nggak punya duit. Kita jual cincin abah aku. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau kita sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Selama nikah, aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu. Nggak pernah. Oh gitu? Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Waduh, itu dia guys. Jadi bener ya. Jadi menurut kesaksian Helwa ya, dia datang tuh sebulan sekali dan setelah Hamidun itu dia nggak datang lagi gitu, karena kan mungkin orang Hamidun nggak bisa diewita ya. Ya kita tahu juga ya gitu, karena dia pernyataan dari si Helwa ya, kasihan sih datang sebulan sekali, ditanya ngapain sih sebulan sekali datang, ya mau berhubungan aja gitu, dan harapannya kan dia ingin diajarin agama, dijadikan kehidupan yang lebih baik, ternyata semuanya bohong. Ini menurut Lesko termasuk penipuan sih gitu. Nafkah batin rajin, nafkah duit rajin juga. Waduh, rajin rembesan kayak jin. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Waduh, itu nafkah duitnya ya. Waduh, ini kayak rembesan jin nih gitu. Kadang kelihatan, kadang ada. Kadang ditransfer, kadang nggak ditransfer. Banyak juga yang bertanya ya, itu kan kemarin-kemarin tanpa Bahar Smith kamu hidupnya gimana? Nah, kalau yang tahu secara Let's Go ya, dia nih Helwa nih dulunya tuh model gitu guys. Sekarang dia menyesal dan ingin lapor ya. Menurut Let's Go, apakah ini termasuk penipuan? Ya mungkin ya. Bisa termasuk penipuan kalau si Helwa ini punya bukti yang kuat ya, kayak dijanjikan ini itu, tapi nggak ditepati, bisa termasuk penipuan. Abis itu dia bilangnya kan ini nikah siri, tapi Bahar Smith bilang buku nikahnya akan segera dicari, akan segera diurus dan lain-lain. Berarti kan dari pihak perempuan pengennya ini bukan nikah siri, pengen nikah secara hukum juga gitu. Tapi dari Bahar Smith bilang semuanya udah diatur, tinggal tunggu aja. Tapi ternyata ini cuma nikah siri. Berarti kan ini termasuk penipuan dari pihaknya perempuan. Karena pihak perempuannya mau menikah secara sah gitu. Tapi dari Bahar Smith-nya bilangnya udah kita urus gitu. Kita ngewita dulu. Habis ngewita kita ora urus. Tadinya kita mau urus, setelah ngewita kita ora urus. Seperti itu ya. Waduh. Bahkan saking keselnya ya, mertuanya sampai bilang, bodoh saya mau nyerahin anak saya ke tukang kawin gitu guys gitu. Mending ke tukang bakso, bisa dimakan. Aduh. Kalau saya tahu anak saya nikah siri buat apa? Buat apa saya kasih nikah siri? Oh. Anak saya itu ada yang minta, bahkan artis pun minta. Saya belum mau karena dia bilang mama tunggu dulu. Saya belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri mau ngapain? Saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Nggak tahu dari mana saya punya pikiran bodoh itu. Nggak tahu. Oh saya kasih nikah sama orang, tidak ada uang pun saya mau. Gila. Saya bukan orang gila. Kerutin apa katanya? Elo selesai sholat, Elo cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Fadlun sama mertuanya. Waduh, tapi lucu juga deh ya gitu. Jadi di sini mamanya cerita buat apa saya kasih nikah siri gitu? Karena anak saya tuh banyak yang mau ya. Artis-artis mau gitu. Artis siapa, Bu? Juga ya artis siapa ya gitu. Dia bilang artis saya mau gitu. Tapi saya nggak kasih dia nikah karena dia bilang tunggu dulu gitu. Masa saya orang gila itu ngasih anak saya ke tukang kawin gitu? Emang saya bodoh nih.
Saya nggak tahu kenapa saya menjadi bodoh. Nah, ini Lesku kasih tahu ya, Bu ya. Ibu tiba-tiba menjadi bodoh karena Ibu sudah menghayal dengan mobil, rumah. Nah, itu Bu, dijanjiin mobil, rumah, berangkat umroh, terus habis itu adik-adiknya dibiayain itu. Alias Ibu sudah teriming-imingi harta. Nggak usah kerja lagi, duduk di rumah, nanti dapat rumah, dapat mobil. Nah, itu yang selalu Lesku kasih tahu. Too good to be true. Nah, kalau ada cowok ngomong manis di depan, itu too good to be true. Jangan percaya. Kecuali dia nggak ada ngomong apa-apa, dia merendah gitu. Tiba-tiba ngasih kunci mobil gitu ya kayak. Tiba-tiba surprisein emaknya, aku udah siapin tiket mama kamu umroh gitu. Jangan ngomong nanti kalau udah kawin kita umroh ya. Wah, berarti kan dia mau ngewitanya dulu. Setelah dapat ngewita belum tentu dikasih kan. Nah, ibunya malu mungkin ya. Dia maksudnya jangan bilang dihipnotis lah. Maksudnya kan Helwa tuh bilangnya ini aku menjadi bodoh. Ibunya juga bilang aku menjadi bodoh, aku terhipnotis dengan kata-kata manisnya. Kalau Lesku sih melihatnya ya karena kamu sudah terbujuk kata-kata manis yang di dalam kata-kata manis tersebut ada harta-harta bergelimang di sana gitu. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Kalau kata-kata manis kan ada banyak ya. Nasi sama teh yang kamu makan tadi juga manis. Ya kan gitu. Kan di mana-mana orang makan nasi sama garam, dia makan nasi sama teh, guys gitu. Jangan pernah percaya mulut manis lelaki, guys, gitu. Kalian lihat mukanya udah sepet, mulutnya manis. Mending kalian sama lelaki yang mulutnya sepet, mukanya manis. Waduh. Walaupun sakit hati tapi nggak sakit mata. Kalau kayak ini, wah udah sakit hati, sakit mata lagi. Loh, sakit lambung lagi dia nggak dapat makan kan. Nah, es teh manis mulu dicemilin. Dia juga cerita, saya ini adalah orang yang selalu mencium kaki suami saya selesai sholat. Bahkan dia bilang istri-istri yang lain tidak ada yang mencium kakiku setelah sholat. Karena mereka cium kening. Kamu aneh sendiri, kamu kenapa mau cium kaki aku? Kamu kan harusnya cium tangan ya, seperti itu ya, nggak tahu juga ya. Nah, tapi kita Lesku di pihaknya inilah, Helwa. Karena Helwa ini karena ada bayi ya gitu, sedih juga sih kalau bayinya kurang gizi gitu, kurang perhatian. Dan yang namanya lelaki kan harus yang dipegang apa? Omongannya kan. Kalau udah ngomong mau ngasih mobil, ngasih rumah tapi nggak ditepati, cuman mau ngewita doang, nggak gentleman banget sih. Bukan cowok itu namanya, bukan man gitu. Nggak ada duit beli makan tapi ada duit life quota. Duit dari mana ya? Itu pertanyaannya. Gimana menurut saya guys tentang kasus kali ini guys? Menurut Lesku ya buat Bahar bin Smith ya jangan ngawinin orang lah kalau katanya mengharamkan hatinya untuk cinta lagi. Tapi terus kenapa kawin lagi gitu loh? Kalau katanya kan biasanya kan kalau orang kawin lagi yang nikahi janda tua itu kan supaya tidak terjadi fitnah, dia biayain dan lain-lain gitu. Tapi ini kalau kawin lagi tapi nggak cinta, cuma di ewita doang, nggak dinafkahin secara duit ya gitu, cuma secara batin doang, itu kan apa bedanya sama pria-pria hidung belang gitu. Jadi bisa sampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Komen pendapat kalian di bawah ya guys. Terima kasih banyak untuk Raffi Dahlia 5N, mantap, thank you banget gitu. Maksud, oke, kenapa lemasnya? Wih, kok dia tahu kemarin Lesku lagi lemes ya? Lesku lagi nggak enak badan ya? Oh, kok tahu dia? Jujur, kalau di Malaysia viral kasus Bahar ini, tapi saya nggak juga heran. Wih, heran tuh hairan ya. Sebab saya selalu juga melihat seperti ini. Biasalah, naruli lelaki nggak cukup kalau satu. Waduh, mau doublein aja itu nggak cukup satu. Mesti mau mencoba yang lain. Ya kan, Lesku? Kalau Lesku mau juga ke seperti Bahar. Apanya nih? Gaya rambutnya mau deh. Gaya rambut Ragale mau deh. Rambut gaya Sule gitu. Mau gitu. Tapi kalau kelakuan, waduh, enggak lah. Yang baik-baik aja lah. Thank you banget ya Raffi Dahlia 5N. Dari Dian Jogja. Wow, thank you banget Dian Jogja atas supportnya. Itu dia yang bisa disampaikan guys. Dari teman-teman yang join membership, thank you juga ya atas supportnya. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link sampai dari bawah atau dari super tank aja, atau dari join membership Let's Go. Kalian begini guys, cara join membership Let's Go guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya. Tinggal pencet gabung atau join member. Ya guys ya, thank you so much guys. Mantap, 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 mantap. Join dong guys. Kalau ada kembalian nggak dipakai bisa join nih. Gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.